ketahui ketika ini kamu pernah renang nggak? Berenang di kolam renang pastinya. Ketika kamu menyelam, apa yang bakal kamu rasakan? Apa itu pembahasan itulah yang bakal kita bahas hari ini. Kita bakal belajarnya secara kelompok dulu ya. Saya juga nggak tahu nanti kelompoknya kamu sama siapa. Saya generate otomatis memakai sistem. Kelompok 1 silakan berdiri. Saya Fitra Jati, Nurul Azuddin dan Fikri Anak. Kelompok 1 nanti tempatnya di situ ya. Kelompok 1, kelompok 2 di sini, kelompok 3, 4 di situ, kelompok 5, 6 di sana. Silakan. Silakan beresin dulu tuh. Kelompok 1 ambil lagi. Contohnya kemudian diisi sampai di garis 0. Yang belum silakan. Yang dulu sampai ke garis 0. Sudah siap, mari kita lanjutkan slide selanjutnya. Saya pinjam dulu ya. Itu kelompok berapa? Dikasih gambarnya kelompok berapa? Pertama, sifat yang perlu kamu ketahui di sini kan ada airnya nih. Sengaja dikasih warna biar kamu tahu batas-batas air itu sampai mana. Nah, percobaannya adalah sorong dimasukkan ke dalam. Perintahnya ada di LKPD kalian masing-masing. Silakan dibaca secara teliti, kemudian ikuti instruksi selanjutnya yang ada di LKPD. Simpelnya, percobaan pertama kamu celupkan sampai ke angka 2 atau itu 2 cm. Kemudian yang kedua adalah sampai 4 cm celupannya ya. Dan yang ketiga celupkan sampai 6 cm. Kamu amati di sini dia naiknya berapa? Ya, di sini naiknya berapa? Di sini kan ketika dicelupkan pasti sifat air yang tenang kan memang selalu rata kan. Maka negara dia ada tambahan, maka dia bakal naik. Nah, kenaikan inilah yang kamu amati kemudian kamu tulis pada LKPD. Jelas ya? Oke, silakan lakukan percobaan. Apabila ada hal yang belum jelas, silakan boleh tanyakan. Jangan lupa ya dikasih nama kelompoknya ya. Kalau kelompok 3 kasih nama kelompok 3, kelompok 4 kasih nama kelompok 4. Oke, silakan dibaca dulu LKPD-nya, diamati, kemudian jawab pada kolom-kolom yang telah disediakan. Ya, ketinggian kamu berapa? 17 ya, tadi di situ 17. Di sini juga 17. Ya, di sini 17 dan di sini juga 17. Ya. Nah, kalau dilihat dulu di sini ada berapa? Artinya di sini jangan dulu kan. 13 di sini 13. 1 2 3 ini juga 13. Ya, di sini 13. Di sini juga nanti 13. Nah, amati dia ada di angka berapa? 19,5 per 20. Jangan dulu cepat, jangan dulu cepat. 20. Ya udah tulis di sini kan, di sini 20. Ya, di sini. Ini 20. Nah, percobaan pertama celupkan sampai sini. Nanti amati lagi di situ berapa. Berapa jadinya tuh? 1 koma. Kalau gede berarti 5 itu. 5. Ya. Yang kedua. Lanjutkan ya. Enggak, nanti tulis aja Pak 21. Nanti di sini yang kurang. Kayak yang terdapat atau tidak terdapat. Kalau tidak terdapat, terdapat. Tambahkan kata terdapat. Oh, apa saja ya? Kalau tidak terdapat, tambahkan kata terdapat atau
Kamu pilih yang mana? Misalkan kamu harus terdapat hubungan antara tekanan hidrostatis dengan atau pilih yang kedua, tidak terdapat hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman. Kamu pilih yang mana? Sebelum ini. Kalau sudah selesai semua, saya punya satu program. Siap-siap ya dari masing-masing kelompok. Kita hitung dulu dari 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. Terima kasih. Sekarang enggak habis sama ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Krisnandi. Kami akan menyampaikan materi tentang tekanan hidrostatis. Hipotesis awal, terdapat hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman. Semakin dalam suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Variabel yang berpengaruh dalam menentukan tekanan hidrostatis yaitu massa jenis zat, percepatan gravitasi bumi, dan kedalaman atau ketinggian zat cair. Pada kedalaman 2 cm, tekanan hidrostatis adalah 200 Pascal. Pada kedalaman 4 cm adalah 400 Pascal. Pada kedalaman 6 cm adalah 600 Pascal. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita samakan dulu hasil diskusinya ya, karena tadi ada beberapa kelompok yang mengatakan semakin dalam maka semakin berat, ada yang semakin dalam semakin bertambah, ada juga yang semakin dalam semakin meningkat. Ya. Nah kita simpulkan dulu ya, dan cara mengisi LKPD dulu nih. Nah, ada beberapa kalian di antara kalian yang masih bingung terdapat hubungan antara tekanan hidrostatis dengan hidrostatis ya. Ini kan ada kata pertambahan pendapat. Kalau analisis data juga ini sama, sudah benar semua, dan tinggal membuat kesimpulan. Nah kesimpulannya, kalau hipotesis awalnya kamu adalah terdapat, tulis saja nih. Terdapat hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman. Nah ini belum sampai sini aja nih. Sehingga hipotesis awal diterima. Begitu. Hal ini dibuktikan dengan semakin dalam corong dimasukkan ke dalam air, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh corong. Nah, ini kan enak bahasanya. Jadi nggak hanya sampai dalam, tapi ada penjelasan lebih lanjut. Namanya juga kan kesimpulan. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, hubungannya itu berbanding lurus, hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman adalah berbanding lurus. Semakin dalam benda
terceluplah, maka semakin besar tekanan. Bagaimana? Terus yang kedua, variabel apa aja? Variabelnya yang berpengaruh pada tekanan hidrostatis itu ada ini. Ini kan ada tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis. Nah, biasanya massa jenis itu nilainya itu 1000 massa jenis air ya. Khusus massa jenis air. Massa jenis air ya. Ini air adalah 1000 ya. Ini kalau air. Kalau gravitasi, sebenarnya percepatan gravitasi itu tidak 10. Biasanya berkisar adalah 9798, kalau di buku itu 9,8. Tapi untuk memudahkan kamu belajar menghitung, maka dibulatkanlah jadi 10. Kedalaman itu meter, sehingga kalau belum meter maka harus dikonversi. Kenapa harus meter? Karena lihat teman-temannya. Ini meter, ini pakai meter nih. Ini juga pakai meter, maka kedalaman juga harus memakai meter, sehingga sama. Jadi tekanan variabel ini aja nih, tekanan statis dipengaruhi oleh Robihan nih. Ingat-ingat ya. Satuan tekanan hidrostatis apa? Masih ingat? PA dari kata Pascal. PA ya dari kata Pascal. Lanjut ke hitung. Kalau untuk hitunglah kayaknya sudah bisa ya. Sudah bisa menghitung, kamu juga bisa sudah mengkonversikan dari sentimeter ke meter dibagi berapa? Dari sentimeter ke dibagi 100. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ada? Kalau tidak ada, saya mau tanya dulu nih dari beberapa dari kalian mungkin ada yang mau jawab. Bagaimana kesan belajar kita hari ini? Lumayan apa? Lumayan ceria, menyenangkan. Setiap hari ada sedikit. Ya ada mabuk, ada video mah. Iya, yang nanti kita bicarakan ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita ketahui bahwa massa jenis air itu berbeda dengan massa jenis benda dan cair lainnya. Misal, massa jenis air dengan massa jenis minyak itu sudah pasti jelas dengan minyak. Kenapa? Dimaksud dari mana? Minyak terapung dalam air. Nah, yang pertemuan selanjutnya adalah menghitung berapa massa jenis minyak. Nah, ya, siap-siap saja. Nanti pertemuannya itu di minggu depan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat istirahat. Nanti ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.